Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opi Handayani dari kelas manajemen H NIM 3402190243. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang time value of money. Jadi, pengertian nilai waktu uang atau time value of money yaitu nilai uang menyertakan suatu jumlah bunga yang diterima atas jumlah waktu tertentu. Nah, nilai waktu uang adalah konsep sentral dalam teori keuangan. Dan konsep nilai waktu dari uang dapat digunakan sebagai dasar penetapan skedul pelunasan utang, investasi, pembelian, peralatan, dan lain-lain. Ini ada contohnya. Nah, di dalam nilai waktu uang ada dua kaitannya yang menjelaskan dua istilah penting, yaitu discounting atau perhitungan PV, menghitung nilai uang yang akan datang berdasarkan nilai sekarang, dan compounding, menghitung nilai uang yang akan diterima pada masa mendatang berdasarkan bunga berganda atas nilai uang pada saat ini. Ini rumus PV dan ini rumus EV. Jadi secara sederhana, PV itu present value, yaitu untuk mengetahui nilai uang, misalnya 10 juta itu berapa sih di 10 tahun yang lalu. Misal 600.000 itu di tahun sekarang itu menjadi 1 juta. Ini contohnya. Nah, present value adalah menghitung nilai uang yang akan datang berdasarkan nilai sekarang. Nilai sejumlah uang yang akan diperoleh pada waktu yang akan datang dikali jumlah bunga atau faktor pengurangan diskon faktor. Ini ada contohnya, dan ini rumusnya. Terus ada future value atau menghitung nilai uang yang akan diterima pada masa mendatang berdasarkan bunga berganda atas nilai uang pada saat ini. Ini juga contohnya. Jadi setelah mengetahui future, present value, dan future value, nantinya kita akan mengaplikasikannya rumus ini di Excel. Nah, seperti ini. Terus nanti juga kita akan membahas tentang PMT, terus IPMT, terus PPMT, dan yang lainnya. Sekarang kita akan
Sekarang kita akan sekarang kita akan mengaplikasikan rumus dari PV dan FV. Jadi PV itu present value dan FV itu future value. Nah, ini rumusnya. Saya mau mengetahui nilai uang dari 1.000.000 di masa lampau itu berapa sih? Nah, kita akan menggunakan rumus PV atau present value. Nah, rumusnya yaitu ini PV kurung buka rate, NPR, NPT, PMT, min, PV, tipe. Ini enggak min. Nah, ini rumus yang benarnya. Sekarang kita mari coba dari present value, yaitu rate, NPR, PMT, min, PV, tipe, kurung tutup, enter. Nah, uang 1.000.000 di 10 tahun yang lalu itu, kalau di sekarang itu jadi sekitar 613.000 atau 614.000. Saya akan mengganti dulu semuanya. Nah, jadi sekitar 614.000 nilai dari 1.000.000 ini. Nah, yang sekarang contoh yang kedua yaitu future value atau untuk menentukan nilai uang 10.000.000 dari masa yang akan mendatang dengan bunga 5%, yaitu fokusnya sama dengan FP kurung buka rate, NPR ini periode, rate itu bunga ya, PMT, min, PV yaitu 1.000.000, min, tipe, kurung tutup, enter. Nah, sekarang kita sudah tahu nilai 1.000.000 di masa yang akan mendatang itu jadi 1.628.894 perak atau dibuatkan menjadi 1.629.000. Jadi nilainya segini. Dan untuk present value itu nilainya sekitar 613.000 ya di 10 tahun yang ke belakang dengan rate atau bunga 5%. Saya akan ganti dulu ininya. Oke. Jadi ini. Sekarang kita akan ke contoh atau rumus dari FV inter, FV manual, dan CF. Nah, misalkan kita uang 1.000.000 dengan bunga 9% menggunakan rumus
CF, yaitu ini interest tahun. Kalau FV manual, ini FV manual yaitu jumlah uang ini D2 dikali D5. Ini yang future value dan ini yang present value. Jadi itu ada 3 cara ya, enggak harus yang kayak yang tadi aja. Kalau yang ini masuknya ke yang inter. Nah, rumus yang kayak tadi yang inter. Nah, ada juga yang manual dan ada juga yang disebut dengan CF dan DF. Sekarang saya akan contoh hapus. Nah, rumus dari CF sama dengan kurung muka 1 ditambah interest ini 9%. Nah, ininya dikunci agar nanti bisa ditarik ke bawah. Kurung tutup kurung tutup tahunnya yang ini atau enter. Nah, nilainya itu masih tetap 1 juta ya, karena ini tahun yang masih di tahun yang sama atau tahun yang 0. Terus kalau untuk PF yang selanjutnya yaitu FV manual. Nah, rumusnya itu tinggal dikalikan saja ya, yaitu jumlah uang. Nah, yang ini jumlah uang dikali CF, yaitu jumlah uang sama dengan yang ini dikali CF. Nah, ininya harus di lock ya, dikunci biar bisa ditarik. Maaf, yang ini D5. Nah, hasilnya sama 1 juta kayak yang CF. CF ini yang FP manual. Nah, kalau yang FV inter yaitu seperti tadi yang contoh ini, kita hanya memasukkan rumusnya saja, yaitu sama dengan FV kurang inter rate atau bunga, kita kunci koma N-nya ini adalah tahun atau periode, koma PMT karena tidak ada jadi kita koma saja, min PV atau uang, jumlah uang. Kita kunci
terus kurung tutup aja karena tipenya nggak ada, enter. Nah, hasilnya sama 1 juta ya. Jadi mau pakai rumus CF atau FV manual maupun FV inter, jadi rumusnya sama saja. Itu tergantung kalian atau yang hafalnya yang mana. Nah, untuk mengetahui 10 tahun ke depan itu rumus ini kita bisa double klik di pojok kanan. Nah, ini adalah hasil dari CF, FV manual, dan FV inter. Nah, 10 tahun yang akan datang, uang 1 juta itu kalau menggunakan rumus hasilnya adalah nilainya adalah 2.367.000 rupiah. Rumus yang FV manual juga sama dan rumus FV inter juga sama. Nah, ini untuk value future value. Nah, untuk yang present value itu ada 3 rumus, yaitu ada DF, terus ada FV manual, PV manual, dan PV inter. Rumusnya sama saja ya seperti yang tadi, cuma ada beda di ininya. Ini satunya 1/, memakai 1/, terus kurung muka 1 ditambah ini pakai kunci. Nah, untuk yang manual juga sama, jadi ini DF dikali jumlah uang, hasilnya segini. Dan yang untuk rumus inter, PV inter, itu sama kayak yang tadi, yang PV ini, yaitu rate ada N4, PMT, ada PV. Jadi ini sama aja ya sama yang tadi, yang inter sama yang tadi. Nah, kalau uang 1 juta di tahun ke-10 yang lampau itu nilainya sini, uang 1 juta. Ini tuh sama si nominalnya, baik maupun DF, PV inter maupun PV manual. Si nominalnya sama, nggak ada yang beda. Jadi mau pakai rumus manapun kalian bisa. Itu aja untuk pembahasan future value dan present value. Itu contohnya ini. Ini bisa digunakan untuk ya mengetahui harga nilai mata uang yang akan datang dan yang di masa lampau. Nih. Atau pengaplikasian dari angsuran jangka pendek. Nah, ini bisa digunakan misalnya kita memiliki sebuah produk ya. Ini produk kita dan harganya. Nah, ini ada nama atau kartu konsumen. Nah, untuk mengetahui atau menulis harga terus nama barangnya itu kan bisa, kalau produknya banyak kan nggak mungkin ya ditulis manual dan satu-satu harus cari di mana ini harga, misalkan iPhone 11, kalau produknya banyak kan pasti sulit. Nah, ini tuh memakai rumus seperti yang telah Bapak ajarkan. Rumusnya yaitu VLOOKUP. Ini VLOOKUP. Kurang muka
D6, koma tabel array. Kita coba dulu ya. Ini hapus dulu. Ini hapus dulu. Nah, sama dengan VLOOKUP membuka lookup value. Nah, lookup value itu kan nama barang, jadi D6. Ini dikunci. Kunci koma tabel array, yaitu dari sini ke sini karena barangnya cuma segini. Ini juga dikunci biar nanti bisa ditarik. Koma kolom index number. Nah, ini kan kita harga itu yang berarti kolom index number, koma ini berarti kolomnya yang kedua ya, karena yang ke satu yang ini, yang kedua ini dua. Ini juga jangan lupa dikunci. Nah, jadi VLOOKUP-nya itu yaitu ini VLOOKUP kurung K D6 yang ini kurung koma tabel array koma 2 ini garis kedua di enter. Jadi ada harganya. Nah, untuk nama barang kita itu nggak nulis secara manual ya, karena pasti capek. Nah, untuk memunculkan yang begini itu kita di data ini, saya hapus dulu ya contohnya. Saya delete dulu. Data clear. Nah, ini saya ke data, terus data validasi, terus yang item, list, terus sortnya dari ini, karena kita akan menggunakan nama barang saja. Oke. Nah, tuh di sini sudah ada muncul dan harganya pun otomatis. Ini pembukanya 10%, terus referensi 10%. Nah, baik, sekarang mari kita bahas untuk mengetahui angsurannya. Berapa sih angsurannya, terus jadwal angsurannya. Nah, setelah kita mengetahui cara-cara tadi membuat ini dan rumus yang ini yang VLOOKUP,
Sekarang kita akan membahas tentang angsurannya berapa sih? Nah, yang ini. Kan angsuran itu ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan yang lainnya. Nah, misal iPhone XR. Ini tuh dari sheet 2 D6. Sheet 2 berarti yang ini. Yang ini. D6 yang ini. Kita hanya jadi ini enggak ditulis secara manual, tapi sama dengan sheet 2 D6. Nah, untuk 3 bulan yang saya akan contohkan ya, misal sama dengan sheet 2 yang ini D6. Coba ditulis manual, nggak bisa. Sheet 2 D6. Nah, untuk menulis bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya, kita juga menggunakan rumus. Jadi, nah, seperti ini kan di sininya 3, enggak terlihat bulannya. 3 itu 3, 6, kan kelipatan 3. Kita tarik aja sini. Nah, untuk harga juga dari sheet 2. Nah, dari yang ini sama dengan yang ini, enter. Sama dengan yang ini, enter. Nah, ini. Kita tarik sheet 2. Nah, kalau yang ini yang 6 bulan itu dari sheet 2 D7. Sheet 2 D7 yang ini, yaitu yang harga. Nah, untuk bulan seterusnya juga sama, karena ini emang harganya sama. Ini harusnya pakai itu, pakai kunci. Kita coba, yaitu sama dengan sheet 2 D7, kita kunci D, enter. Nah, coba kita tarik apakah sama.
Nah, jadi harganya sama ya. Nah, untuk DP atau down payment yaitu sama dengan ini dikali yang sheet 2 yang 10%. Kita kunci ininya D8-nya, kita enter. Nah, jadi 800.000. Ini juga bisa kita langsung tarik. Jadi DP-nya itu dari 8 juta yaitu 800.000 karena DP-nya 10%. Nah, jumlah kredit itu C5 dikurangi C6 yang artinya harga dikurangi DP. Kita coba sama dengan C15 dikurangi C16 sama dengan jadi 7 juta. Jadi si jumlah kreditnya itu totalnya 7.200.000 karena sudah dibayar DP 800. Nah, untuk rate yaitu kan ini per tahun. Nah, untuk mengetahui per bulannya kita bagi 12 yaitu sama dengan rate dibagi 12. Ininya kita kunci si B18-nya. Kita kunci terus kita enter. Kita enter. Nah, kita tarik lagi ini juga ke samping. Jadi si rate per bulannya yaitu 1%. Karena 9 dibagi 12 yaitu 9 dibagi 12 bulan karena yang 9 itu per tahun. Kita coba kalau dikali 3 ya karena ininya ada 3 kali 3 sama dengan. Nah, kalau dikali 3 bulan itu jadi 2% per 3 bulannya. Kalau per bulannya itu 1%. Kita tarik. Jadi yang benar yang tadi yang 1% si bunga per bulannya. Nah, kalau nilai angsuran itu menggunakan rumus
Yang tadi yang future value, karena kan kita itu si customer harus tahu ya nilai angsurannya, meskipun harganya sudah tertera, tapi kan kalau diangsur jadi berbeda, apalagi untuk jangka masa depan, yaitu EV sama dengan EV kurung buka rate-nya ini 1 tahun, N per 3, PMT kurung buka PV itu harga ya, langsung kurung tutup. Ini salah ya, bentar. C8 1%, C4 di koma 0, C7, C7. Oh, jadi ini harganya yang C17, bukan yang C15. Ininya juga diisi aja sama 0, enter. Nah, ini jumlahnya sekitar 7 juta. C8 C14 C17. Kita tarik saja ke sini. Kita ulangi lagi, sama dengan FB kurung buka rate, yaitu bunga, ini N per atau periode, 0, negatif 7.200.000 atau jumlah kredit, kurung tutup, enter. Nah, ini untuk nilai angsuran rumusnya ini, dan untuk angsuran per bulan ini, yaitu untuk nilai angsuran yang ini, untuk yang angsuran per bulan itu yang C10 ini dibagi C4 ini. Jadi yang ini dibagi 3. Jadi hasilnya segini. Nah, untuk sekarang jadwal angsuran. Nah, untuk menulis ini, kita juga memakai data seperti yang tadi di data, terus pilihnya yang bulan dari ini.
Harganya yaitu memakai rumus HLOOKUP kurung buka C4 input. Nah, dari sini C4 input B4 sampai J11. B4 sampai J11 yang ini. Itu di Nah, terus nanti untuk menariknya si ininya diganti si belakangnya. Kan kalau yang ini 2, kalau yang ini 3 belakangnya, tapi kesininya sama. Kalau yang ini 4 kesini. Nah, sekarang jadwal angsurannya itu bulan pertama sampai ke bulan 24 atau setahun. Ini menggunakan rumus C8. C8 itu berarti yang... Nah, rumusnya yang ini menggunakan if E6 jika lebih dari C4 yaitu koma terus E6 lagi. Nah, ini untuk rumus bulan pakai if. Nah, kalau untuk angsuran yaitu F yaitu sama dengan if kurung buka F6 sama dengan tanda kutip S dikunci C9. Ya, ini. Saya mengerjakan sesuai rumus dari Bapak yang telah Bapak berikan. Nah, untuk outstanding yaitu if kurung buka F6 sama dengan tanda kutip, koma H5 dikurangi G6. H5 itu yang ini dikurangi ini, jadi jumlahnya segini. Nah, jadi nanti si angsurannya itu di bulan ke-24 jadi habis, jadi 0. Yang tadinya dari bulan pertama bayar angsurannya itu 300. Nah, ini si nilai angsurannya nanti dikurangi per bulan sampai ke bulan ke-24. Nah, ini tuh rumus dipakai untuk biar ada yang bayar, nanti kita tinggal masukkan rumusnya aja, enggak manual dikurangi pakai kalkulator gitu. Nah, bulannya juga menggunakan data yang seperti tadi. Ini nama barang, ini nama orangnya, ini rumusnya pakai HLOOKUP, dan angsurannya pun pakai HLOOKUP, cuma beda di belakangnya aja. Nah, setelah kita mengetahui angsuran jangka pendek, kita akan mempelajari atau ini contoh aplikasi tentang angsuran jangka panjang yang biasanya digunakan oleh bank. Nah, misal ini kelipatan, ini dari pinjamannya dari 45 juta, 50 juta, sampai 160 juta. Terus waktunya 6 bulan ya, ini karena ini bulanan, 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan,
sampai ini sampai sini. Sampai 24 bulan. Nah, saya akan mencoba ini nggak ditulis satu-satu karena panjang. Jadi ini tuh caranya gini. Bisa ini dihapus dulu semua. Hapus. Delete. Delete. Nih. Delete. Nah, ini tuh ditinggal kita tarik ke bawah. Jadi kelipatannya sama. Nah, untuk bulan juga sama, ditarik ke samping. Nah, rumus dari angsuran 6 bulan itu memakai PMT, yaitu kurung buka G2. G2 itu ini bunga per 12, karena ini bunga tahunan jadi dibagi 12. Terus koma C6 itu si waktu atau N per koma dikurangi B7 yang ini, yang jumlah tabungannya. Jadi ini tuh rumus PMT itu seperti ini. Ini dikunci supaya nanti bisa ditarik. Nah, ke sananya juga sama, ini rumusnya cuma dikunci. Jadi kita enggak susah, ini enggak dibikin manual karena pasti ribet banget. Nah, jadi ini rumusnya memakai PMT untuk yang bulanan. Nah, sekarang ada soal CP OP Jaya berencana mengembangkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha. Waktu angsuran ditetapkan 6 tahun, ya ini tahunan. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tahun. Nah, besar pinjaman modal mulai dari 50 juta sampai dengan 1 miliar, kelipatan 25 juta. Bunga angsuran sebesar 11% per tahun. Buat aplikasi angsuran dan brosurnya. Nah, kita buat dulu brosurnya. Ini kan tahunan. Ini ada 18 ya. 18 tahun. Kelipatan 25. Nah, ini tahunnya ada tahun ke-6, tahun 8, 10. 10, 12 sampai 18. Nah, untuk membuat, kan ini kelipatan 25. Saya hapus dulu. Jadi sama dengan ini ditambah 25 juta karena kelipatannya dari soalnya 25 juta. Enter. Nah, habis itu kita tarik ke bawah sampai 1M.
Nah, yang ini tarik ke bawah. Yang rumus tadi tarik ke bawah sampai 1M. Ini sudah 1M. Nah, rumus ini juga sama menggunakan PMT kayak yang bulanan. Menggunakan PMT, kurang buka, G2 dikunci, G2 itu yang ini, yang bunga, per 12 karena ini dibagi 12, terus, koma, 12 dikali C6, C6 yang ini. Karena ini 6 tahun, jadi 12 bulan dikali 6 bulan. Terus, koma, min, B7. B7 ini dari nominal si pinjaman. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan kita tarik jadi dikunci karena kita tarik ke sini dan kita tarik ke bawah sampai 1M. Nah, ini tuh untuk menentukan berapa sih angsuran kalau misal 6 tahun. Nah, kalau 6 tahun, kalau misal pinjam 50 juta, ini angsurannya 509.000. Itu untuk brosurnya. Sekarang input. Nah, input ini seperti tadi menggunakan data di sini. Nah, yang ini kita masukkan di sini. Namanya, misal nama customer-nya kita tulis sendiri. Waktu angsurannya juga dari yang brosur tahunan. Dari sini kita blok ini sama dengan, terus blok ini enggak di data, terus blok yang ini, terus input yang ini. Nah, untuk rate-nya sesuai dengan ketentuan soal itu 10%. Ini rate-nya juga dari input dari brosur tahunan sama dengan brosur tahunan yang ini. Jadi nggak ditulis manual semuanya, ini tuh dari yang sebelumnya dari brosur tahunan. Nah, sekarang masuk ke proses output. Nah, untuk kita di angsuran jangka panjang juga ada rumus dari PMT, dari IPMT, dari PPMT, dan ini outstanding. Nah, kita bikin dulu ini nama customer, misal siapa. Nama customer ini berasal dari input yang ini, sesuai dengan ini. Misal kita namanya Ovi, otomatis kesininya juga berubah jadi Ovi. Nah, pinjaman juga, jumlah pinjaman juga, ini saya tambah dulu. Jumlah pinjaman juga berasal dari input yang ini. Contohnya saya hapus dulu. Sama dengan input, terus jumlah pinjaman, input, saya ulangi, ini sama dengan kenapa ini tidak bisa ya? Coba sama dengan input,
Ini berarti E8. Coba saya tuliskan E8F. Nah, jadi 100 juta. Terus ya angsuran bunga tahun juga sama dari input, sama dari ini yang 10%. Terus ini yang 6 tahun sama dari sana. Nah, kalau yang ini dari sini, dari sum ini. Sekarang kita akan menentukan dulu rumus dari IPMT. Nah, rumus dari IPMT adalah if kurung buka B15. Saya coba dulu sama dengan if kurung buka B15 itu ini lebih besar dari E5. E5 tuh yang ini. E5, kita kunci E5-nya. Kita kunci E5-nya. E5, koma, tanda kutip, koma, PMT, karena ini rumusnya PMT, kurung buka E4. E4 itu ini. E4 kita log si E4-nya. E4 kita log, koma, E5 yang tadi yang ini. Kita log juga E5-nya. E5 koma min F13. F13 itu yang ini. Kita log juga ya. Kita log yang F13 atau outstanding-nya. Kurung tutup, enter. Nah, ini jumlahnya. Kita asumsikan ini belum ada. Kita delete dulu. Enggak usah di delete. Nah, untuk rumus IPMT juga ini sama rumusnya seperti ini ya. Nah, if kurung buka B15 yang tadi yang ini bulan lebih besar dari bulan ini yang bulan waktu angsuran, terus koma, titik koma, tanda kutip IPMT, karena ini IPMT, kurung buka yang ini bulan, koma, ini koma B15 bulannya ini, bulan pertama, koma E5 yang ini, koma F13 itu outstanding. Jadi jumlahnya segini. Nah, yang PPMT juga sama, pokoknya rumusnya mengikuti seperti ini. Nanti kita tinggal tarik, jadi jumlahnya sampai ke angka 72 karena ini ada 72 bulan. Ini mengapa kosong? Karena ini
angsuran terakhir, jadi jumlahnya 0 karena sudah habis dikurangi. Nah, jadi si outstanding itu mengurangi karena ini tagihan udah dibayar, jadi otomatis si utang kita ke bank atau ini hutang customer kita jadi mengurangi karena dibayar. Nah, kalau yang ini total angsuran itu dari total ini. Ini tuh hasil dari si C, di kolom C. Jadi sum kurung buka sama dengan sum kurung buka C15 sampai yang ini sampai 1 sampai 72. Ini juga sama total bunga, yang ini juga total angsuran sama. Nanti ini tuh dipindahan dari sama dengan C87. Nah, C87 ke ini. C87 yang ini. Ini cicilan dari C15. C15 tuh C15 yang ini. Cicilan, jumlah cicilannya tuh ini. Nah, kalau total bunga tuh yang ini total bunga. Jadi ini tuh nggak ditulis manual semua karena ini semuanya dari rumus. Tuh kan beda kalau di sini angka, di sini rumusnya. Di sini angka, di sini rumus. Jadi itu tadi pembahasan tentang angsuran jangka panjang dan pengaplikasian di dalam Excel. Jadi ada angsuran jangka panjang tuh biasanya dipakai oleh pihak bank ya. Misal bank menyediakan ini yang bank menyediakan brosur bulanan itu kalau pinjam uang 45 juta. Nah, per bulannya itu kita bayar berapa sih? Gitu. Kalau 6 bulan, kalau dicicilnya 6 bulan. Kalau ini kan kelihatannya semakin banyak atau semakin lama cicilannya semakin kecil, padahal ini tuh aslinya ini juga aslinya semakin besar ya bunganya, justru semakin lama pinjamannya itu semakin besar bunganya. Meskipun kita bayarannya per bulan itu kehitung dikit banget, misal yang kita bawa pinjam uang misal 9 tahun. Kita pinjam uang misal yang 18 tahun. Ini kita pinjam 200 juta misal. Tuh. Total bunganya itu besar banget ya, 111 juta. Jadi kita itu enggak bayar 200 juta, enggak bayar yang ini, tapi sama yang bunga ini. Ini cicilannya per bulan segini misal gitu. Ini untuk pengaplikasian PMT dan PPMT. Jadi segitu aja materi dari saya tentang dari awal present value, future value, terus angsuran jangka pendek dan angsuran jangka panjang. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.